Salam, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kembali lagi dengan saya, Pendeta Jeremias Palihema, Gereja Sahabat Indonesia, Makassar. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang Paskah dengan tema pembebasan dari perbudakan. Pembacaan kita dalam Yesaya 53 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Pasal 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Hari ini kita akan melihat tentang tema kita, yaitu pembebasan dari perbudakan. Saudara, semua manusia setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kita semua adalah budak. Kita adalah budak-budak. Budak artinya saudara tidak punya hak. Semua hak dicabut dari hidup kita. Semua hak diambil dari hidup kita. Karena kehidupan seperti inilah yang membuat hidup kita tertekan. Itu sebabnya, karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya, itu dikirim untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara mendapat sesuatu yang berharga dari padanya,
yaitu pembebasan untuk selama-lamanya. Saudara, budak itu tidak enak. Budak itu hidup di dalam penderitaan. Karena saudara tidak bisa menyampaikan pendapat, saudara tidak bisa berbuat apapun. Saudara hidup di bawah tekanan. Saudara hidup di bawah dosa. Tidak ada kemerdekaan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi ketika Tuhan melihat situasi manusia seperti ini, maka Yesaya 53 ayat 1 sampai 10, Tuhan mulai prihatin dengan kehidupan manusia, sehingga Yesaya menubuatkan ini kepada kita semua, supaya kita mengerti bahwa Tuhan begitu menyayangi hidup kita, supaya kita mengerti bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya di dalam perbudakan. Orang Israel mempunyai beberapa hari raya penting, dan salah satunya adalah hari raya Paskah. Paskah artinya pembebasan. Yang pertama, pembebasan atau pelepasan. Yang kedua, peringatan. Dan yang ketiga, penyerahan. Paskah artinya yang pertama, pembebasan atau pelepasan. Yang kedua, peringatan. Dan yang ketiga, penyerahan. Supaya saya dan saudara bisa bebas dari kehidupan ini, maka Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus yang adalah satu-satunya anak tunggal, Yesus yang duduk di surga, itu diberikan sebagai hadiah untuk saya dan saudara, supaya kita dibebaskan dari perbudakan itu. Saudara, kenapa perlu ada pembebasan dan pelepasan dalam hidup kita? Karena pertama, itu kita sudah jadi budak di dalam dunia ini. Yesus berkata, kamu telah dibeli dengan darah yang mahal dan sudah lunas terbayar. Saudara, yang tadi saudara budak, sekarang saudara dibeli dengan darah yang mahal dan lunas dibayar. Alkitab catat bahwa saudara dulunya ada di tempat yang gelap, kemudian dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dari tempat yang gelap, kemudian saudara pindah ke tempat yang ajaib, yaitu kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita sekarang hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Apa yang kita takutkan kalau Kristus ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam Dia? Apa yang terjadi hari-hari ini, saudara dan saya perlu mendapatkan pembebasan, perlu mendapatkan pelepasan dari hidup ini, karena dunia ini sudah terikat dengan berbagai macam hal. Dunia ini sudah terikat dengan obat-obat terlarang. Dunia ini sudah terikat dengan banyak hal. Dunia ini sudah terikat dengan homoseksual. Dunia ini sudah terikat dengan persinahan, sehingga dunia ini perlu untuk dibebaskan. Saudara, Paskah itu harus dirayakan, mengingatkan kembali tentang kematian Kristus dalam kehidupan kita. Memang secara histori, perayaan Paskah itu
bukan karena Yesus disalib sehingga itu disebut Paskah, tetapi perayaan Paskah sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, bahwa tepat kematiannya itu jatuhnya di hari Paskah. Dan itu sudah dinubuatkan bahwa Kristus akan mati sebagai korban di dalam kehidupannya, supaya saya dan saudara dimenangkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, yang pertama itu adalah pembebasan, pelepasan. Nah, pelepasan dan pembebasan dari mana hidup kita? Yang pertama, pelepasan kita dari ikatan-ikatan dosa. Dosa yang muncul dari dalam hati kita, yaitu iri hati, kesombongan, kedengkian, kepentingan diri sendiri. Nah, dosa ini muncul dari dalam kita. Karena dosa ini muncul dalam kita, maka kita perlu pembebasan. Karena musuh yang kita hadapi, musuh yang pertama itu musuh dari dalam, dan musuh yang kedua musuh dari luar. Saudara dan saya perlu dibebaskan dari kedua musuh ini, dari kedua lawan ini, supaya kita bebas dan merdeka. Nah, bagaimana caranya? Saya dan saudara harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Janjinya dalam kitab Yesaya 53, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Nah, janji ini datang dalam hidup saya dan saudara waktu kita imani dan percaya sungguh-sungguh, maka ini akan terjadi dalam hidup ini. Maka dalam hidup ini perlu iman kepada Tuhan, perlu percaya sungguh-sungguh, karena saya dan saudara dalam kehidupan ini yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak kelihatan, yang bekerja di dalam setiap hidup kita. Kita rasakan apa yang dikerjakannya, kita rasakan apa yang dibicarakan ketika hubungan kita semakin baik dengan Dia. Nah, yang kedua itu peringatan. Peringatan Paskah itu penting dalam kehidupan ini, karena kematiannya di kayu salib, supaya kita bisa ingat dalam bentuk perjamuan kudus. Kita ingat setiap minggu, atau bahkan ada setiap bulan atau 6 bulan sekali, yang dikerjakan oleh masing-masing gereja menentukan berdasarkan aturan-aturan gerejanya. Ada yang melaksanakan 1 minggu sekali, ada yang melaksanakan 1 bulan sekali, ada yang melaksanakan 4 bulan atau 6 bulan sekali dalam kehidupannya, memperingati tentang, mengingat kembali tentang kematian Yesus di kayu salib. Saudara harus ingat ini terus menerus dan diulang-ulang dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, kepada anak-anak. Diceritakan terus tentang kematian Kristus di kayu salib, karena ini adalah dasar iman kita waktu percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah penyerahan kehidupan kita. Saudara, hidup dengan Tuhan itu bukan hidup biasa-biasa saja. Dalam kehidupan ini, kalau saudara menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak terhadap kehidupan kita. Maka karena kita adalah manusia dan Dia Tuhan dalam hidup kita, kita harus melangkah maju kepadanya untuk menyerahkan setiap kehidupan ini, menyerahkan setiap masalah kita, menyerahkan bisnis kita, menyerahkan pekerjaan kita, menyerahkan setiap penyakit kita, menyerahkan situasi yang terjadi saat ini kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kita alami hari-hari ini kepada Tuhan, menyerahkan gereja Tuhan kepada Tuhan, menyerahkan semua yang kita tidak sanggup untuk kerjakan, kita serahkan semuanya
kepadanya. Karena ada hal-hal yang penting dalam hidup ini. Ada yang bisa saudara kerjakan, tapi ada yang tidak bisa saudara kerjakan. Itu adalah bagian Tuhan. Bagian saudara, saudara kerjakan. Dan biarkanlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Nah, Paskah itu penting sekali dalam hidup kita. Paskah itu penting untuk kita jalankan. Karena apa Paskah penting? Yang pertama, untuk pembenaran. Roma 4 ayat 25 berkata begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Paskah itu perlu sekali dalam hidup kita, karena untuk kita dibenarkan. Kitab Roma berkata, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang terbebas dari dosa. Jadi kalau saudara untuk bisa bebas dari segala dosa, saudara harus percaya kepada Kristus, karena dialah yang membenarkan hidup kita. Dialah yang melakukan sesuatu dalam hidup kita sehingga kita bisa menghadap takhta kekudusan Allah. Dulu para imam sulit untuk masuk ke ruang Maha Kudus, dan orang yang masuk ke ruang Maha Kudus hanya orang tertentu atau imam kepala. Itu pun masuk tiap-tiap tahun untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan para imam hanya bisa sampai di ruang kudus ketika Yesus mati di kayu salib. Maka tirai itu terbelah menjadi dua. Dan waktu tirai terbelah, semua orang bisa masuk untuk menyembah Tuhan dan memberitahukan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya, dan berdoa kepada Tuhan karena hati nuraninya telah dibuka, hati nurani telah dijernihkan, dan semua kita bisa masuk untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, dulu para imam semuanya tidak bisa sembarang untuk masuk langsung ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi sekarang saudara-saudara mendapat kebebasan dan kelepasan untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus. Itu sebabnya karena kita dibenarkan oleh Bapa di surga lewat Tuhan Yesus Kristus, sehingga dari kebenaran itu, dari dosa kita, karena Bapa melihat darah Kristus, maka yang menyucikan itulah yang membuat bisa kita masuk kepada Bapa di surga untuk menyampaikan setiap keluhan kita. Sampaikan masalah kita hari ini. Apa masalah kita hari ini? Kita sampaikan kepadanya. Masalah kita hari ini adalah kita tidak bisa melakukan banyak hal. Keluar rumah tidak bisa, mau jalan tidak bisa, tidak mendapat kebebasan. Beribadah juga sulit untuk melakukannya, karena semuanya sudah dianjurkan untuk ditutup sementara waktu, karena ada satu virus yang disebut dengan virus COVID-19. Itulah yang membuat kita tidak bisa sembarang untuk melakukan segala sesuatu. Nah, semua masalah ini kita hanya bisa dapat pembebasan dari Tuhan. Saudara, Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Ini menandakan bahwa manusia tidak kuat. Manusia sekaya apapun, sehebat apapun, itu tidak kuat, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu kalau tanpa berharap kepada Tuhan. Ketika ada masalah sedikit, kita masih menganggap bahwa kita mampu untuk mengerjakannya. Mungkin masalah kecil kita berkata masih sanggup untuk mengerjakannya. Tapi ketika masalah besar menimpa hidup kita, maka kita berkata, Tuhan tolong. Karena hanya Tuhan yang bisa beri pertolongan yang terbaik buat hidup kita. Paskah yang kedua itu perlu
karena untuk pengampunan dosa. Saudara dan saya telah berdosa dan butuh pengampunan. Butuh pengampunan dari Tuhan. Nah, pengampunan itu pasti hanya datang dari Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dengan darahnya itulah yang membuat kita mendapat pengampunan. Setiap minggu kita, atau bahkan setiap bulan, kita peringati tentang kematiannya di kayu salib dalam bentuk perjamuan kudus di dalam kehidupan ini. Nah, pengampunan dosa yang kita dapatkan itu karena Yesus mengasihi hidup kita. Bapa di surga mengasihi kita. Alkitab catat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Hari ini tema kita adalah pembebasan dari perbudakan. Saudara, kapan kita dibebaskan dari perbudakan? Waktu Kristus disalib, waktu Kristus mati, waktu Kristus bangkit dan Dia menang atas maut. Maka seluruh kehidupan kita itu dibebaskan dari dosa. Sehingga saudara harus percaya, karena tidak ada yang lain di dunia ini, tidak ada yang lain di seluruh muka bumi ini yang bisa menebus dosa, kecuali Kristus yang datang dari surga, datang ke bumi ini untuk menebus dosa kita. Tidak ada yang lain, saudara. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kristus telah mati, Kristus telah dibangkitkan. Percayalah kepadanya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini, kalau kita percaya kepadanya yang kudus, yang telah dibangkitkan dan mengalahkan maut, maka kita akan mendapat bagian di dalam kehidupannya. Yang ketiga, perlu sekali untuk Paskah karena penggenapan terhadap kitab suci. Saudara, ada nebuatan-nebuatan yang dinebuatkan oleh beberapa nabi, supaya nebuat itu tergenapkan. Maka korban terakhir dari sebelum-sebelumnya adalah korban binatang, tapi sekarang korban terakhir adalah korban manusia, yaitu Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Dia menjadi korban untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara memperoleh kemenangan. Penggenapan terhadap kitab suci ini bicara tentang ketika Tuhan berjanji di dalam nebuatan itu, Tuhan menepati janjinya di setiap hidup kita. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari. Tuhan selalu menepati janjinya. Walaupun menurut manusia kadang-kadang kita menanti terlalu lama. Orang berkata bahwa mana janjimu Tuhan? Engkau berjanji engkau akan berkati kami. Engkau berjanji dalam firman-Mu engkau akan berikan sesuatu yang terbaik buat hidup kami. Engkau berjanji kepada kami bahwa engkau akan berkati usaha kami. Engkau berjanji kepada kami semua bahwa engkau akan melakukan ini untuk kami. Tetapi dalam penantian kami yang panjang, sepertinya itu tidak datang dalam hidup ini. Saudara, Alkitab catat bahwa kamu harus sabar menanti semua janji Tuhan, karena apa yang sudah dijanjikan Tuhan, Tuhan pasti genapi di dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali waktu ketika saya mulai dipulihkan oleh Tuhan
dan janji Tuhan untuk kehidupan pribadi, bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan ini. Tuhan akan pakai kehidupan ini. Saya menanti cukup lama. Saya menanti janji itu hampir sekitar 14 tahun, 13 tahun. Tapi satu kali waktu ada proses yang terjadi dan Tuhan pulihkan hidup saya, dan janji itu digenapkan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tidak pernah berdusta sampai hari ini. Alkitab catat Tuhan tidak pernah berdusta. Itu sebabnya saudara percayalah, kalau hari ini saudara mengalami sakit penyakit, kalau hari ini saudara mengalami keterpurukan, kalau hari ini saudara tidak punya makan, kalau hari ini saudara tidak punya minum, janji Tuhan buat saudara, Dia akan genapi dalam kehidupan saudara. Dengan percaya kepada Tuhan, itu cukup untuk kita dapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat hidup kita. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan, tetapi rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera untuk kehidupanmu. Janjinya adalah ya dan amin. Saudara percayalah, yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang lemah pasti Tuhan kuatkan, yang butuh pertolongan pasti Tuhan tolong. Yang hari ini kemudian terjangkit virus corona, Tuhan juga akan menolong saudara. Yang hari ini yang mengalami kekuatan, yang hari ini yang lagi mengalami keterpurukan dalam kehidupan, Tuhan juga akan menolong saudara. Percayalah, Tuhan akan bertindak untuk hidupmu.